sebentar ya, Nak. Nggak apa-apa, Bunda. Sebenarnya kedatangan saya ke sini ingin memberitahukan Bunda bahwasannya mami saya tidak bisa datang ke sini karena beliau masih ada di Singapura. Dan bahkan saya harus menyusul ke sana. Oh, enggak apa-apa. Nak Tagor datang, Bunda sudah senang kok. Silahkan minum. Terima kasih, Bunda. Apa kabar, Bang? Kok nggak datang sih tadi malam? Kenapa? Payah. Mbok ya duduknya yang sopan toh, Bu. Duduk kok kaki di atas meja, udah tua juga. Memangnya nggak boleh? Terserah aku dong. Mau jungkir, arep balik. Memangnya kamu yang ngatur? Bayar mahal ya? Dinikmati sepuas-puasnya dong. Ya bukan begitu, Bu. Nanti kalau dokter masuk nanti Bu duduk gitu kan nggak enak, kita nggak sopan. Memangnya kamu yang punya rumah sakit? Ini mau pulang jam berapa sih? Kok si Tuti belum datang-datang juga? Dok, jadi orang itu harus penyabar. Bawa uang 40 juta lebih. Nggak sembarangan loh. Harus ada yang awal. Orang ibu yang mau pulang kok. Kamu yang kayak kucing mau beranak. Kamu nggak malu semua orang yang tadi pakai baju kayak begini? Tidak apa-apa. Lagian sama Mas sendiri. Kamu ke rumah sakit terus pakai begini lagi. Bukannya ganti dulu. Ya nggak sempet kalau kamu datangnya mendadak. Ngajak-ngajak kemarin. Udah lah, nggak apa-apa. Itu aja permasalahannya sih, Mas. Hah? Nah, Astuti dateng kan? Gimana, Mas Yon? Ibu jadi pulang sekarang? Maaf, Bu. Sepertinya nggak jadi. Loh, kenapa nggak jadi pulang, ah? Si Retno itu sudah beres-beresin pakaian, masa nggak pulang sih, ah? Mbak Ros ke Bandung. Dia nggak ada di kantor. Lagian ngapain nungguin si Ros? Loh, emang kita mau gunting pita apa pulang kok pakai kayak gunting pita nunggu Ros gala? Yang menandatangani cek perusahaan itu kan harus dia, Mas. Ya kalau dia kemana-mana kan bisa dititipin, ah. Biarin deh. Besok lusa kan dia juga pulang. Nggak apa-apa kok. Ibu nginep di sini 2 sampai 3 hari. Nggak apa-apa. Ibu betah kok di sini. Loh, ibu yang betah. Semakin lama ibu tinggal di sini, biayanya makin membengkak. Lah kalau si Ros nggak pulang, siapa yang mau bayar? Pikirannya kok pendek sih? Mbak Ros janji loh, Mas. Janji-janji. Apa buktinya? Hah? Hari ini batang hidungnya udah nongol. Ini semua gara-gara kamu. Sekarang gimana cari duit puluhan juta? 40 juta itu nggak sedikit. Mobil saya kalau dijual, siapa yang mau barang rongsokan? Apa mau ngeratain rumah? Tuh, dokternya marah ini gara-gara ibu tadi duduknya nggak sopan sih. Kaki begitu diangkat. Saya kira dokter, Pak. Ada apa, Pak? Ada apa, ada apa? Terus-terusan ribut begini, kapan saya sembuh? Bisa mati saya. Pak, kalau mati jangan di kamar ini, Pak. Mendingan kamarnya aja, Pak. Tuh kan. Pak, ya. Aduh. Nih, Bang, kopinya, Bang. Emang ya, Bang, kalau diinget-inget sedih juga ya. Diam lah, ngomong aja. Cuma ngomong gitu doang aja sewot. Sedih tuh jangan diomongin, diresepin di hati. Ini cuap-cuap lo kayak tilang. Lah, siapa lagi yang cuap-cuap? Kan Abang sendiri.
Jangan suka balikin omongan deh. Tadi waktu nonton sama kamu duluan gue tanya. Nyar TV? Ya kagak? Hah, iya kan? Kenapa abang kagak bilang dia cuap-cuap? Sudah sejak awal saya ingatkan, Bu. Jangan percaya sama bosnya Astuti. Dia itu pembohong. Nyuruh ibu dirawat di sini itu cuma akal-akalannya dia supaya kita terjebak seperti sekarang ini. Itu kan katamu saja. Karena kamu sentimen sama dia. Bu, saya mau tanya. Masuk akal enggak? Famili bukan, saudara bukan, temen juga enggak. Tapi dia yang menanggung biaya perawatan di sini. Masuk akal enggak? Bisa aja. Masuk akal. Astuti, karyawan, kesayangannya orang, kepercayaan dia. Sedangkan ibu, mertua Astuti. Wajar dong. Nak Ros ngebantu. Tapi buktinya. Jangan cepet panik. Percaya deh. Menurut Astuti, satu lukisan saja bisa laku ratusan juta. Kalau cuman luarin 30 sampai 40 juta. Bagi Nak Ros kecil, cerit gitu aja. Bang Rozali sama Denok memang benar-benar pelit. Selama ini disimpan saja mobil ini dalam garasi. Baru kali ini saya lihat di luar garasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia lagi. Duren. Oh, ada apa Bu Umi? Ibu Denok sudah mendengar berita tentang Bu Suryo. Kenapa? Mati dia. Udah sembuh. Malah kemarin itu boleh pulang. Cuman karena dokternya nggak ada, baru hari ini diizinkan ninggalin rumah sakit. Beneran tuh? Bener. Anaknya ngomong, si Retno. Dah, ribet lagi deh. Baru nih kampung tenang dikit. Udah rusuh lagi. Kok Ibu Denok ngomong gitu? Alah, lu kagak usah belagak. Lu juga kan nggak sekali dua kali kan pernah ribut sama dia? Iya, tapi kan nggak sampai adu fisik, hanya adu mulut saja. Sudah itu kan berbaik kembali, damai lagi. Itu lu. Kalau gua kagak bisa damai sama dia. Jadi Bu Denok nggak mau sama-sama ke rumah sakit. Besok kita jemput dia pulang sekali. Kagak deh, kagak. Ntar kalau gua ikut ke rumah sakit, gede kepala dia. Lagian apaan sih pakai dijemput-jemput? Siapa dia? Apa pangkatnya? Bu Denok, kita ini kan satu RT. Kalau ada tetangga yang sakit, datang aja. Yang dulu-dulu, ya dulu-dulu. Nggak usah dipikir-pikir. Lu nggak usah pakai nasihat-nasihatin gue segala deh. Sorry gua kagak punya waktu. Ya udah. Tapi boleh pinjam mobilnya ya? Boleh ya. Dengan sekalian sopirnya Bang Jali. Kali lu ya. Apa bedanya gue sama laki gue? Kalau gue kagak pergi, itu berarti laki gue juga kagak pergi. Termasuk mobil gue. Ngerti gak sih lu? Sudah. Heran, ada orang macam begini, perhitungan banget. Pinjam mobil gak dikasih, pinjam suami gak dikasih. Benar-benar pelit. Makan terong yang ngaplek. Sekali dong yang ngejengat. Heran gue. Malah selera begini. Dok, tadi mau ngajak kita. Itu malasan doang. Sebenarnya dia tuh mau pinjam mobil untuk ngebesuk rumah sakit. Kasih. Apa? Kagak deh, kagak. Kagak rela. Nah, ini nih yang lo nggak demenin. Tadi katanya sedih. Ngeliat di TV itu ada musibah di Aceh.
Nyatanya? Ih, apa hubungannya? Emangnya Bu Suryo orang Aceh? Jelas ada, Nok. Lu bagaimana sih? Lu denger ya? Dari penjuru tanah air, dari yang kaya sampai yang miskin, dari pejabat tinggi sampai pejabat rendah, mau nolong saudara-saudara kita di Aceh yang lagi kena musibah. Ini mana lo? Orang mau pinjam mobil aja buat busuk agak boleh. Bang, yang dilihat siapa dulu? Orang Aceh? Bukan. Cuma ibunya si Dodol doang. Musuh berat. Siapa kek? Orang lagi kesusahan perlu ditolong. Lu jangan nyangkut-nyangkut yang lain lo. Siapa bilang Bu Suryo susah? Bang, sekarang hidup dia tuh udah seneng. Dirawatnya aja di rumah sakit yang hebat. Kelasnya VIP lagi. Lagian juga sekarang udah sembuh. Mau di rumah sakit raja-raja kek? Rumah sakit kere kek? Orang kesusahan tuh perlu ditolong, ngerti nggak? Itu termasuk ibadah, lu ngerti? Yang mau jadi ustadz, kemarin ngomongnya lain, sekarang lain. Ini bener ini. Kalau masalah ini nggak cepat diselesaikan, nanti saya disalahkan Mas Dodo. Kamu juga. Ya biar. Biar bagaimana toh? Kan Mbak Ros sendiri yang menjanjikan. Katanya biar rumah sakit beres. Loh, Mas ini nyalahin aku. Dikira aku bohong. Atau Heran. aku yang nahan uang itu? Mana aja yang datang. Pasti ribut. Keluarga model apa ini? Tapi kan Mbak Ros yang janjikan. Kalau Mas nggak percaya sama aku, cek sana. Mbak Ros di mana? Terus terang-terang, ibu nggak punya pikiran negatif sama anak Ros. Mana mungkin dia kabur gara-gara uang. Aku dulu sampai Cepetan dong, Mas. lah wong apa perusahaannya apa nafit nggak datang memang ada. Tapi ngomongnya gimana ya? Karena ibu pinginnya istirahat lama-lama di sini. Soalnya apa? Tempatnya enak, tentrem. Ya biar aja saya ngomong. Ya ampun, baunya. Makan apa sih kamu nih? Apa sih? Ya, Kenapa Mas? Kenapa? Buka pintu yang mbok kira-kira. Untung nggak tumbukan sama ibu. Itu loh, Masmu kepengen jadi atlet loncat indah kali ya. Loncat indah sumo. Aduh Mas, saya bingung nih loh Mas. Sampai detik ini Mbak Ros tuh nggak bisa dihubungi. HP-nya nggak aktif. Ditelepon di rumah kata pembantunya lagi keluar kota. Alah. Paling-paling dia mau pengen menghindar itu. Menghindar gimana? Dia itu direktris, banyak urusan. Kamu aja yang berkelimpungan. Nanti sore kan pulang. Yo kalau pulang. Kalau enggak. Biaya rumah sakit ini makin membengkak. Siapa yang mau nanggung? Kamu, Yon? Hah? Dulu yang nyuruh ibu ke sini. Astuti, istri kamu. Kok salah saya? Loh. Jadi harus nyalakan siapa? Kok melihatnya ke saya? Yo. Kamu semua salah. Ibu, nggak jadi besuk, Bu? Ada rencana, masa tetangga dekat dirawat kita tidak pergi besuk. Tapi inilah masalah ibu. Ibu nggak punya kendaraan. Mau naik bus, nggak tahu di mana berhentinya. Nah, jadi ibu mau tanya, Nak Retno ke sana nggak? Kalau iya, ikut sekali. Wah, nggak bisa tuh, Bu. Mas Dodo nyuruh saya untuk ngebersihin rumah. Jadi nanti kalau ibu saya udah pulang, rumahnya udah rapi deh, Bu. Jadi sama siapa ibu ikut ya? Kenapa ibu nggak bareng sama Bu Denok aja, Bu, tadi? Mereka kan juga mau ke sana. Ah, masa? Iya. Orang sebelum pergi, Pak Rojali itu minta alamat rumah sakitnya kok sama saya. Tadi katanya nggak ada waktu. Dasar pelit. Gue tau begini gue ada sejamin nih. Nungguin mobil. Mobilan parkir ditungguin gimana sih abang ini? Hilang Mungkin nggak? bang, itu tempat parkir ada yang nungguin satpam lagi. Kagak mungkin hilang. Ayo, Mau kemana? ke rumah sakit. Mana rumah sakit kagak ada mereknya.
Ini kantor DPR, ditangkap lo. Idi abang, norak banget sih. Ini rumah sakit bang, rumah sakit orang gedean ya begini ini. Makanya abang jangan mainnya di kampung melulu. Hayo. Tuh. Assalamualaikum. Ayo buruan. Selamat siang, suster. Saya mau tanya, suster, ruang rawat inapnya Bu Surya di mana ya? Bu Surya yang mana ya, Bu? Aduh, masa Bu Surya akan main si Dodo? Oh, Bu Surya Sentiko. Dia dirawat di ruang VVIP Edelweiss, Bu. Apa itu? Apaan? Sebelah mana? Lurus aja nanti belok kanan. Sana ya? Oh iya. Makasih, suster. Maaf Pak, bungkusan ini isinya apa ya Pak? Apa nanya-nanya di barang saya nih? Sekarang kan lagi musim bom Pak. Jadi demi keamanan harus kami periksa Pak. Udah kasihin, curiga amat sih. Makanan kan? Makanan kan? Coba sedikit lagi. Bukan teroris, satpam. Tapi kalau nggak ada tangga sakit, ngapain rumah sakit? Iya, periksa gale. Aduh, bagaimana sih ini orang? Nggak lihat apa? Maaf Pak. Maaf. Lu punya mata kagak sih? Punya mata tuh dipakai. Lihat tuh, buah-buah saya lihat tuh, sampai ke sana. Maaf Bu, nggak sengaja. Nggak sengaja. Bang, kecapi kita diambil tuh. Cepetan. Lo yang kecape, Mang? Iya, Bang. Saya lagi ngidam. Jalan berapa? 6 bulan. 6 bulan? Laki orang udah 6 bulan gak ada perhatian sekali. Lapor polisi, Neng? Bang, saya ada suami. Oh, punya laki? Oh, sah gitu ya? Iya. Wah, abang kira hidung belang yang ngerjain. Ambil aja kalau mau, ambil nih. Bang. Itu kan buatnya Bu Suryo. Kenapa dikasih sama dia? Waduh, Nong ada perhatian sekali. Orang bunting ini pengen makan kecapi. Halah, alasan doang. Dasar kacau. Ambil ke sini semua. Kamu gimana? Bisa usahain? Pinjam di kantor mungkin? Ya, nggak mungkin Mas. Bulan kemarin saya baru pinjam buat ngerehab rumah. Mobil kamu bisa digadein kan? Ya nggak bisa dong, Mas. Itu kan mobil inventaris kantor. Parah prik. Bukannya mikir. Ibu, maaf Bu. Gimana? Nggak sakit kan ya? Enggak apa-apa. Maaf. Nggak apa-apa gimana lo? Terusin. Gua laporin polisi lo. Terus. Gatel lo. Pak Rojan. Pada mau kemana ini? Mau kemana? Yang besok malu gue. Waduh. Kayaknya nggak bisa, Pak. Itu harus ada izin dokter itu. Pakai izin dokter segala. Tadi di bawah dikira kita bawa bom. Itu namanya kagak menghargai niat baiknya tetangga. Disangka kita bawa penyakit virus apa? Bukan begitu, Bu. Memang peraturannya begitu. Di sini terkenal disiplin itu. Ya. Apa sih nggak urusan? Tanggung apaan lo? Tidak boleh. Apaan? Mentali aja ini apa-apaan ini. Tolong, Pak. Lo juga demen marah di peluk orang lo. Orang dia lo. Lu saya disanain. Orang berapa sendiri yang jorok-jorokin saya. Maksud gue biar lo pergi. Nah, jatuhnya aja pas. Pas, kira jahitan. Gue perhatiin lo berapa kali lo peluk ini. Ambil kesempatan. Berisik! Bisa diam nggak? Ini rumah sakit, bukan pasar ayam. Saya mau besok kemari, saya mau beli ayam. Gua ngumpet juga nih. Aja. Silakan. Cukup, makasih cukup. Bu Deno, Kang Jali begitu ya hidup bertetangga, begitu ya. Siapa lu, siapa gua?
Kenapa ini orang nih? Ngomong apa, Bu? Kayak petasan parung. Caca. Ini nih, bini Bang Jali. Tadi saya ajak pergi besuk, nggak mau dia. Nggak punya waktu dia. Sekarang bukti apa? Pergi sendiri kan? Kenapa? Takut ya otonya ditumpangi ya? Ya? Bu Umi, jangan ngomong kayak gitu dong. Kita ke rumah sakit ada maksudnya. Mau ngecek. Buktinya bener kan? Mau ngebesuk pasien di sono ribet. Banyak pervelen, tahu? Situ mau tahu. Mesti ada izin dokter. Kelakuan baik. Masa? Nggak percaya, ke sono nih lihat. Atau tanya nanti Bu Suryo pulang. Jadi nggak saya besuk? Udah Bang yuk. Dasar nih, orang ribet-ribet nih Bang yuk. Gimana Mas, gimana? Sudah beres semua, sudah beres nih. 40 juta lebih saya bayar. Ibu sekarang bisa pulang. Pulang. Terus dapat uang dari mana kamu? Ibu tenang aja. Yang penting bukan dari Ros Pandanwangi. Ya walaupun bagaimana ibu kan harus tahu toh, Dok. Saya pinjam di koperasi kantor. Tapi ini harus cepat dikembalikan. Apa yang untuk mengembalikan? Ya, pinjam uang di Pegadaian. Jaminannya mobilnya Astuti. Ya nggak bisa, Mas. Itu kan mobil inventaris kantor. Iya Mas, apa nggak ada cara lain? Ada. Pinjam uang di bank. Jaminannya rumah kita. Ya, nggak apa-apa. Loh, Mas. Oh, masa 40 juta tidak boleh tiduran di sini? Ngerasain kan aku. Selain. Salah gua kalau gini. Apa urusan gitu? Silo. Apa lu ngikut-ikut banting pintu? Abang juga banting pintu. Mobil gua lagi kesel, ngerti gak lu? Kesel sama siapa, Bang? Sama saya? Bukan. Ami tuh siapa tuh? Nyona Nendeng apa tuh? Orang kaya yang tukang punya proyek hibul. Apaan? Dia bilang, bebas ke rumah saya, pintu terbuka. Gua sono cuma sampai pagar. Ada apa sih Bang? Pulang-pulang langsung rame ih. Siapa yang gak kesel gue tanya coba. Surat tanah yang diminta gue udah bawa. Sampai sono orangnya gak ada. Tulis surat dong kalau kemana-mana. Taruh di meja. Jangan gue nungguin kayak asbak. Kesel sih kesel Bang. Tapi jangan ribut. Tuh, pasien yang minta surat kelakuan baik udah pulang. Ngomong apa kamu? Mau ngejabrang lagi ya? Dianggap aku nggak berani apa? Denak. Itu anak lari-larian kemana itu? Tengah jalan itu. Numpang emang mobilnya moyangnya apa pada numpang ini lagi di atas itu. Aduh. Omong, cewek yang itu kemana? Nggak keluar-keluar nih. Cowok, cewek. Cewek yang mana? Itu gacoannya Om. Namanya ada di lagunya loh. Oh, Nurlela. Suara Pales nyanyi lagi nutut. Lagian yang sopan ngapa manggil orang teteh atau mbak gitu Sama aja cewek-cewek juga. Iya. Asal badung lu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ada? Mau ketemu? Ada Bu, masuk aja. Ibu. Aduh, Bu Suryo, alhamdulillah sudah sembuh ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya seperti ini Bu. Maaf ya Bu ya, kami tidak sampai ke sana. Ada rencana besuk, tapi itulah, tidak ada kawan, tidak ada kendaraannya. Nggak apa-apa Bu, maklum. Lagian kabarnya kalau ke sana harus pakai surat izin dokter ya, harus ada surat berkelakuan baik, betul itu? Ibu dapat cerita dari siapa? Itu Bang Rojali sama istrinya. Makanya ibu-ibu di sini tidak ada yang sempat ke sana. Orang kayak gitu kok didengarin. Nggak bisa sibuk saya emang nggak punya kerjaan apa mau jualan merek lah kamu nggak bisa. Mau sekali ke, mau selusin ke, mau seminggu nggak bisa.
udah pulang sana, mandi ah. Yo. Woi, kalau numpang lagi jangan naik ke atas. Beres. Mas Dodo, ada titipan nih dari Nurlela. Memangnya Nurelanya di mana? Lagi di kampung sama orang tuanya. Udah dulu ya. Mas Dodo yang baik, sebenarnya teh Lela malu nulis surat ini. Lela banyak salah sama Mas, dan mungkin juga pernah nyakitin hati Mas. Tapi tolong ya Mas ngertiin Lela. Saya teh gadis kampung yang gak punya pengalaman, gak punya pergaulan. Saya lari dari sana karena Lela gak kuat, Mas. Nyangkanya pulang ke desa perasaan lebih tentram. Tapi ternyata lain. Lela sedang bingung, Mas. Gak tahu mau minta tolong sama siapa. Memangnya kamu kenapa, Lela? Saya mau dikawinkan, Mas. Kawin paksa sama laki-laki yang pantas jadi ayah saya. Gue pusing ada di rumah, mau pergi takut bini. Duh, mau ngapain lagi tuh? Dari bangsa lagi nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dodo. Iya. Masuk, Mas. Nggak usah lah, di sini aja lah. Nggak enak ntar kalau ketahuan Babe. Udah yuk masuk aja. Sama Babe aja takut. Gimana, Mas? Nurlela nulis di suratnya itu katanya dipaksa kawin orang tuanya. Apa betul? Ceritanya Laila sih begitu. Dia katanya dipaksa sama ayah tirinya. Kan rencananya minggu ini kami... Ngapain lu masuk-masuk? Dilarang masuk, laki-laki lu ngerti nggak? Oh, mau nyari korban nih gua rasa nih. Cari korban apa? Emang saya buaya, Pak? Alah, jangan banyak alasan deh. Khusus lu kagak boleh masuk kemari. Lu ngerti nggak? Lu berbahaya. Bahaya apaan sih, Beh? Masa yang nggak tahu sih? Dia punya ilmu pelet. Buktinya, Nurlela dibikin malu sama dia. Sekarang dia pergi. Jalan. Jalan kemana? Ini kayak mau nyebrang jalan aja kan? Tua-tua gandengan ah. Saya bisa pulang sendiri nih yang pakai gini ah. Salah ini ininya lu masuk ke keluar. Tangan saya jadi jepit. Ini lu keluar. Jalan. Sikutmu. Babe jangan duduk kayak gitu dong. Nurlela itu kayak tuan tanah. Babe yang lapor. Daripada duluan kamu udah pulang. Babe atau saya yang lebih tahu tentang Lela? Kalau Babe terus-terusan kayak begini, ikut campur urusan pribadi kami. Detik ini juga kami angkat kaki dari sini. Sekaligus minta ganti rugi. Ganti rugi? Utang apa, Babe? Iya dong. Babe sendiri yang buat aturan sendiri. Peraturan yang tidak pernah tertulis dalam surat perjanjian kos. Gitu kan? Tuh, Be. Kita serius nih. Iya, Be. Lagian masih banyak tempat kos yang lain. Yang deket mall juga ada. Tuh, ya. Ini pasti ada yang masuk nih. Oh ya Bu, apa itu? Apa? Minggu depan saya pengen ajak Ibu ke Lembang. Sekalian ajak Yon sama istrinya. Setuju, Ibu. Kesana mau diajak istirahat, toh? Ikut dong, Mas, ikut. Sekali-kali dong rekreasi. Abisnya bosan di rumah terus. Kanan kiri tembok. Ya, Mas ya? Rekreasi? Sopo sih rekreasi? Orang mau ngelamar. Siapa yang mau ngelamar? Ya saya. Bercanda kamu, toh? Beneran kali, Bu? Bener, Bu. Kok nggak ada sih? Siapa yang mau dilamar? Nurlela. Nurlela? Nurlela anak kos itu? Iya. Tidak.
Ibu kan pernah bilang, pokoknya ibu tidak setuju kalau kamu sama dia. Bocah ini kan ya. Yang ibu setujui yang mana? Hah? Yang itu. Yang namanya Rum Selangit, tapi pembual, pembohong, penjajah. Bu, Nurlela dalam kesulitan. Saya harus menolongnya. Mohon kan. Assalamualaikum. Salam. Pangestu. Itu si Maimunah bukan? Mohon. Teteh. Duh, Teteh. Gimana, Teh? Udah disampaikan? Sudah. Rencananya dia mau kesini. Mana kamu? Hah? Mau ngelamar? Aduh, hei. Alah, dengan siapa kamu teh Maimunah? Sendiri, Mang. Sendiri. Ari ibumu kemana? Saya teh langsung dari Jakarta, jadi belum sempat pulang. Ari memangnya ada berita apa gitu? Enggak ada. Saya teh kesini mau nganterin ini, pakaiannya Lela. Kemarin ketinggalan di rumah kos. Apa mungkin sudah dengar merenya? Leila mau kawin minggu depan, makanya kamu kesini, ya Pan? Belum? Dengan siapa? Itu Juragan Suryana. Masa kamu tidak kenal? Oh. Ini yang bosnya perkebunan. Wah, beruntung banget kamu. Bakalan jadi orang kaya dong. Sekarang kamu begitu. Nanti kalau sudah kawin, rasakan. Lela, Tolong berikan pengertian sama si Leila. Bagaimana dia bisa merubah nasibnya kalau dia tidak kawin dengan orang kaya, ngerti? Kasihan dia, adiknya begitu banyak. Tuh lihat. Belum 3 orang lagi yang masih sekolah, belum pada datang. jadi yang ini orangnya. Umurnya hampir sama kan, Teh, sama Bapak? Jadi sikap kamu sendiri gimana? Ya nggak mau atuh, Teh. Istrinya Pak Suryana aja udah ada 3. Sedangkan Lela mau dipanggil jadi yang keempat. Ya tuh Lela nggak mau. Terus urusan kamu sama Mas Dodo tuh gimana? Bukannya kamu minta tolong sama dia? Iya, betul. Tapi Lela nggak minta dilamar. Lela cuma minta diusahakan supaya Lela bisa lolos dari sini. Gitu atuh, Teh. Atau gimana caranya? Lembang itu jauh toh. Tergantung lewat mana. Kalau lewat Merak ya jauh, lewat Puncak deket. Ya, lewat Jogja saja. Sekalian nengok mbakmu. Oh, itu makin jauh. Emangnya besok jadi berangkat, Mas? Loh, ya harus. Tapi aku di sana nggak ngomong lo ya. Biar Yon sendiri yang ngomong, ya. Oh ya enggak apa-apa. Yang penting ibu bisa ikut menunjukkan sama keluarga sana kalau saya masih punya orang tua. Terus pakai mobilnya siapa? Ya mobil sendiri. Tua-tua gitu bisa kuat nanja kok. Ngapain pinjam? Loh, kenapa nggak pakai pesawat aja tuh? Kan bisa. Bisa Bu, bisa. Cuma turunnya harus lompat keluarga. Itu kalau selamat. Emangnya kamu kepengen ibu cepet mati? Gian ke Lembang kok naik pesawat. Jon, gimana besok ikut ya? Enggak ya? Sepertinya besok nggak bisa, Mas. Besok nggak ada yang gantiin shiftku, Mas. Aku juga nggak bisa, Mas. Mbak Ros minta aku standby di kantor. Loh, kamu kok nggak ngomong kalau Ros sudah datang? Belum. Tadi dia telepon. Sekalian dia juga mau minta maaf sama ibu. Ya, sama Mas Dodo juga. Dia janji loh mau ngegantiin biaya rumah sakit. Apa kata ibu? Dia itu nggak bakalan bohong. Ya iya, memang. Malah dia bingung kenapa ibu cepat-cepat pulang. Berapa lama pun ibu di rumah sakit, Mbak Ros sanggup bayar kok. Kalau begitu acara besok batalin aja. Wong Rosnya mau pulang kok. Enak aja. Hah?
Omongan orang di rumah ini tidak ada yang bisa dipercaya. Kecuali kalau disodorkan duit. Ya jangan gitu toh. Jangan gitu apa? Hah? Pokoknya gini saja. Kalau ibu dan Yon tidak bisa menemani saya besok, saya akan angkat kaki dari rumah ini. Mau kawin kek, mau kejomblo kek, terserah. Mau apa? Huh. Nah ini yang namanya tangis bahagia, Neng. Atuh bahagia apa? Teh jengkel, kesel, sedih. Neng, percaya deh. Saya teh udah banyak ngerias pengantin. Pada umumnya mah, mula-mula pada nangis. Kalau udah malam pertama, yuhuy. Kenapa atuh nggak dari dulu punya suami? Neng, Neng, atuh jangan dihapusin. Nggak nyampe, Dok. Belum, masih jauh, Bu. Loh, kok berhenti? Loh, kayaknya ada yang nggak beres ini, bahannya kempes kali. Makanya, Ibu bilang apa kemarin? Naik pesawat aja. Lah ini, begini ini. Naik pesawat turun di kebun apa? Ada aja. Oh, lah pakai kempes lagi ndak biasa-biasanya ini ah. Ada ban serepnya ndak ini? Ban serep. Mikir kamu mau taruh mana? Mobil saja sudah penuh. Ah. Terus kita bagaimana, Dok? Apa kita terus mau di sini terus? Pikiranmu cuma Nurlela terus kok. Cari tukang tambal ban di mana ini? Ada ndak di sini? Ya, ndak tahu orang di sawah ini kok. Yuk sebentar. Ini gimana nih, Mas? Pak, numpang tanya kalau tukang tambal ban di sini di mana ya? Ada, Pak, caket di balik bukit. Di balik bukit. Iya, dekat rumah orang hajatan. Hajatan apa, Pak? Kamu mau kawinan? Oh ya makasih. Ada, Mas. Ya. Orang hajatan. Jangan-jangan Nurlela.